Baik, mari kita terus melihat kepada teks yang disediakan untuk kita pelajari bersama pada pagi hari ini, yang dipetik di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-21. Bunyi ayat yang pertama berbunyi begini: sebab itu kami tidak lagi menilai seseorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaranya Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak lagi memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantara kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang telah mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kepada Engkau, Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam pribadi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang menjadi junjungan ilahi kami yang agung. Tuhan, pada masa ini kami akan mendengar sebahagian daripada firman yang dipetik daripada 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-21. Kiranya Tuhan sendiri yang berbicara kepada jemaat, berikan pengajaran serta memberikan pikiran hati, jiwa yang lapang, supaya firman Tuhan yang akan dipelajari pada hari ini dapat dimengerti, dipahami sesuai dengan keinginan Tuhan sendiri. Bekerjalah ya Tuhan kami di dalam pribadi kami. Bagi mereka yang tidak punya kesempatan juga untuk datang bersama pada pagi hari ini, hanya Tuhan yang bekerja agar mereka juga dapat merasakan hadirat Tuhan walaupun di mana mereka berada ketika ini. Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Dari hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, kiranya Tuhan ajar, mendidik, serta memberikan hikmat kebijaksanaan. Dan Tuhan sendirilah yang menaruh perkataan-perkataan ke atas kita hamba ini, supaya firman yang akan didengar ini semuanya itu berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, salam dan selamat pagi semua. Khususnya bagi jemaat yang berada di ruangan ini dan juga jemaat yang mengikuti siaran secara langsung di Facebook resmi CSNI. Damai Kristus menyertai kita pada pagi hari ini. Jemaat yang saya kasihi dan hormati dalam pribadi Kristus, tema kita pada hari ini adalah, pada bulan ini adalah kedamaian. Dan subtemanya adalah Kristus mendamaikan manusia dengan Allah. Kalau kita melihat teks ini, ia berbicara tentang pelayanan Kristus dan juga membicarakan tentang pelayanan para rasul. Para rasul berusaha bertungkus lumus supaya Kristus yang sudah mengerjakan pelayanannya ketika ia datang pertama kali ke dunia dapat dimengerti oleh setiap orang, bahkan kita juga pada hari ini. Kedamaian itu sewajarnya dimiliki oleh setiap orang percaya. Dan kalau kita melihat kedamaian yang dimaksudkan itu adalah tenang,
aman, tentram, tidak ada gangguan, tidak ada ketakutan yang bermain di dalam pikiran ataupun membelenggu tiap orang yang memiliki kedamaian. Kedamaian itu akan memberikan seseorang tenang tanpa ketakutan, sehingga berasa selamat dan tidak takut akan ancaman. Namun bagaimana untuk kita memiliki kedamaian itu? Satu-satunya jalan untuk memiliki kedamaian itu adalah percaya kepada Kristus, berserah kepada Kristus, karena hanya di dalam Kristus kedamaian itu dapat dinikmati oleh setiap orang yang percaya. Di dalam ayat 16 yang kita baca tadi, Rasul Paulus menjelaskan bahwa mereka tidak menilai manusia ataupun seseorang menurut ukuran manusia, tapi kita selalu berpikir penilaian ini selalu ada di dalam pribadi kita. Kadang kita menilai seseorang daripada penampilannya, perwatakannya. Tetapi hari ini Rasul Paulus mengajarkan kepada kita supaya tidak berhenti menilai kepribadian seseorang melalui perwatakan yang kelihatan ataupun menurut ukuran manusia. Karena kalau menurut ukuran manusia, kita selalu menilai orang lain. Mungkin kalau kita melihat cara pemakaian, kadang-kadang kita menilai seseorang itu dengan cara kita menilai yang tidak baik. Tetapi hari ini Rasul Paulus mengajarkan kepada kita supaya kita jangan menilai seseorang menurut ukuran manusia. Dalam ayat yang ke-17, jika siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini adalah berbicara tentang pembaharuan. Kalau kita berbalik kepada penciptaan, manusia hilang kemuliaan setelah manusia pertama dan juga istrinya memakan buah larangan. Mereka hilang kemuliaan di sana. Untuk mengembalikan kemuliaan itu harus ada pembaharuan. Dan boleh kita katakan pada masa perjanjian lama itu adalah hukum kematian. Hukum-hukum kematian untuk upah dosa yang sudah dilakukan oleh manusia pada masa itu. Tetapi di zaman Kristus kita akan dapat melihat bagaimana hukum kehidupan itu yang diajarkan kepada kita. Hukum kematian dengan hukum kehidupan itu amat jauh beda. Dan ini sangat penting untuk kita ketahui bersama bahwa pembaharuan itu hanya dapat dilakukan ataupun hanya dapat kita miliki hanya di dalam pribadi Kristus. Kata pembaharuan di dalam bahasa Yunani ada dua perkataan. Yang pertama adalah neos. Neos berbicara tentang, kita mengambil satu contoh seperti kereta. Kereta yang sudah berumur mungkin dalam 10 tahun. Atau mungkin juga ada yang berumur 15 tahun. Jadi setelah kita melihat kereta itu sudah terlalu lusuh, salah satu cara kita untuk kelihatan cantik kembali adalah mengecat, membaik kulit. Membaik kulit kendaraan itu, mengecat bagian luarnya dan juga mungkin menggantikan aksesori dalamnya seperti cushion yang sudah kelihatan usang. Jadi itu adalah
cara kita untuk melihat kembali kendaraan itu menjadi baru. Bila dia kelihatan baru, kita mungkin senang hati, ataupun mungkin kita mengatakan bahwa macam jadi baru, atau orang juga akan memuji, jadi kereta baru, beli kereta baru Pak. Padahal hanya di baik itu. Nah demikian juga di dalam pembaharuan seperti yang kita lihat di dalam teks ini, di dalam ayat yang ke-17 ini, manusia bukan dilahirkan semula untuk menjadi baru di dalam pribadi manusia itu sendiri. Tetapi luka-luka lama itu akan disembuhkan oleh Kristus. Dosa itu diampunkan melalui Kristus, yaitu dengan cara kita percaya dan mengimani Yesus Kristus itu adalah pribadi Allah. Nah ini juga bermaksud bahwa neos ini bukan digantikan dengan yang baru, bukan juga diciptakan yang baru, tetapi ia hanya diperbaiki. Nah manusia juga seperti itu. Kita diperbaiki melalui Kristus. Segala lubang-lubang kejahatan yang ada di dalam pribadi kita perbaiki melalui firman Tuhan, supaya kita diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Dan yang kedua, perkataan yang kedua, kainos di dalam bahasa Yunani. Kainos di dalam bahasa Yunani ini diterjemahkan di dalam bahasa Melayu, dan juga mungkin kita yang menggunakan bahasa Indonesia juga boleh dikatakan, boleh juga melihat bagaimana kainos ini. Sebenarnya kainos ini bukan berbicara seperti neos. Karena neos yang berbicara hanya di bait tulis saja dari segi luarannya. Tetapi kainos ini berbicara tentang kasih karunia Allah. Melalui kasih karunia Allah, maka kita diperbaharui. Melalui kematian Kristus, dia dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, dan dia naik ke surga untuk membawa hukum kehidupan itu dalam kerajaan surga, supaya orang-orang yang percaya dapat menikmati hukum kehidupan yang diterapkan oleh pribadi Kristus kepada manusia. Hanya kasih karunia Allah yang dapat memulihkan bentuk dan rupa manusia ataupun gambaran Allah dalam diri manusia. Setelah manusia hilang kemuliaan, hanya Allah saja yang dapat memulihkan kembali. Melalui Allah saja Dia menghadirkan, mendatangkan Yesus Kristus ke dunia ini, agar hubungan manusia dengan Allah itu dapat diperbaiki. Nah itulah yang dikatakan kainos. Hanya kasih karunia Allah sahaja, bukan kekuatan manusia, bukan juga kebijaksanaan manusia, bukan juga usaha manusia untuk dapat memulihkan kembali hubungan manusia dengan Allah. Karena manusia tidak dapat melakukan itu. Hanya Allah perancangannya sendiri yang dapat memulihkan hubungan. Melalui Kristus kita dapat menikmati kasih karunia, kemuliaan yang hilang itu dikembalikan. Nah ini bermaksud bahwa manusia ini diubahkan atau dapat menerima kasih karunia itu yang sudah dinyatakan oleh Kristus. Hanya melalui Kristus sahaja kita dapat melihat kembali kemuliaan Allah yang hilang di dalam diri kita. Kita boleh melihatnya dalam Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8.
Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Dia yang memberikan. Orang bersunat sebagai tanda menyerahkan diri kepada Allah, itu tidak berguna. Hanya melalui Kristus sahaja kita dapat melihat kembali rupa Allah yang Dia berikan kepada kita, itu gambaran pribadi Allah yang ada dalam pribadi. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena itu buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalam. Ini jelas bahwa melalui Kristus juga kita diperdamaikan. Melalui Kristus juga sebagai pembawa kedamaian, ataupun di dalam bahasa Ibrani-nya Excelon, Dia membawa perdamaian itu kepada manusia. Dia mengangkat manusia semula supaya manusia ini dapat melihat kembali, bebas daripada kutuk dan perhambaan dosa. Terkadang ramai yang berpikir bahwa manusia mendapat apa yang mereka impikan justru oleh karena perbuatan. Tetapi itu sangat jelas memang benar. Tetapi ada satu hal yang harus dipikirkan oleh setiap orang percaya, yaitu berkat. Dia yang memberkati setiap apa yang kita lakukan, bukan melalui kekuatan kita, tetapi melalui caranya sendiri memberkati. Dia yang membawa shalom ke atas kita. Shalom, membawa kedamaian. Kristus itulah membawa kedamaian bagi kita. Kalau kita melihat bagaimana sebelum Yesus Kristus datang, permusuhan berlaku di sana sini. Bahkan bangsa kita juga sendiri bermusuhan di antara satu dengan yang lain. Kita dapat melihat itu. Kampung ini tidak sepikir dengan kampung yang lain. Ini selalu berlaku pada zaman sebelum kita menjadi orang percaya. Kampung ini menyerang kampung yang lain. Di Kudat ini selalu berlaku sebelum kita menjadi orang percaya kepada Kristus. Tapi setelah kita percaya kepada Kristus, semua pemikiran seperti itu sudah kita hapuskan di dalam suku kaum kita sendiri. Sehingga tidak ada lagi permusuhan. Justru oleh karena Kristus yang menjadi perdamai di antara kita semua. Kalau kita mendengar cerita daripada orang tua-tua pada suatu ketika dulu, kampung ini menyerang kampung itu, kampung ini menyerang kampung yang ini. Di Kudat ini berlaku ketika dulu. Tetapi pada masa kita menjadi orang percaya, ini sudah tidak ada lagi. Dan yang ada adalah kita bersatu bersama di hadapan Tuhan. Duduk satu gereja, makan satu meja. Tidak lagi memandang bahwa dia ini daripada kampung ini dulu jahat dengan kampung saya, tidak ada lagi. Jadi itu jelas bahwa pembawa kedamaian itu adalah pribadi Kristus. Tanpa kita mengenal Kristus, kita tidak akan dapat menikmati itu semua. Sebab itulah mari kita berenungkan bersama bagaimana supaya kita dapat meneruskan sifat Kristus yang sudah tertanam di dalam pribadi kita, agar kita bukan saja dapat memberkati keluarga kita, tapi kita dapat memberkati
bangsa-bangsa lain di sekitar tempat ini, baik di tempat kerja, di rumah, atau di mana saja kita berada. Saat ini kita masih lagi di dalam keadaan yang ketakutan. Hapuskan ketakutan itu di dalam pribadi Kristus, supaya kita akan terus dapat bertumbuh sebagai orang yang menerima pembaharuan di dalam Kristus, perdamaian di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terlalu singkat cara belajar firman Tuhan pada hari ini. Kami yakin percaya Tuhan bersama-sama dengan kami. Ajar kami, menegur kami, mendidik kami, supaya kami menjadi serupa dengan Kristus, agar kemuliaan Bapa di surga dapat kami nikmati semua, seperti sebelum manusia terutama jatuh ke dalam dosa. Kami akan menikmati pembaharuan itu, dan juga perdamaian yang sedang kami alami tidak akan menjadi sia-sia. Sebaliknya, ia menjadi kekuatan kami untuk terus percaya dan mengiman bahwa di dalam Kristus perdamaian kami dengan Bapa di surga sudah kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkata, inilah perintah yang paling utama. Dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Dialah yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan seluruh akalmu, dan dengan segala kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Dan ada lagi perintah yang lebih utama daripada kedua-dua perintah ini. Demikian Markus 12 ayat 29 sehingga 31. Saya ingin menjemput pengkhotbah membawa kita dalam doa berkat. Mari kita berdoa. Kita mengambil saat teduh sejenak. Mari kita rasakan berkat Tuhan yang mengalir di dalam diri kita. Dia mencurahkan berkat-Nya kepada orang yang Dia kasihi, memulihkan, bentuk, serta menyentuh hati kita, agar kita dapat merasakan betapa kasih-Nya yang ajaib, dapat kita nikmati dan dapat kita alami dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami. Sebentar kami akan pulang ke tempat kami, meninggalkan ruangan gereja Tuhan yang kudus. Hanya berkat, damai sejahtera, serta cinta dan kasih sayang daripada Yesus Kristus yang akan terus bersama-sama dengan kami. Jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat daripada Allah Bapa dan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan memberkati.